Ma'haduna nurul ummah hadza baitu nawal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin, dirasakan salah sinau dawuh dawuhipun Kanjeng Nabi lan dawuhipun para ulama. Mugi-mugi saged kaji ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiyan aw hinan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan abid dajjal fasar ghaibin yuntadhar abis sa'at fas'atu adha. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dipun riwayataken diceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setemene sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate ngendika nate dawuh badiru bil a'mali sab'an badiru enggal bergegaslah bil a'mali dengan amal-amal kebaikan sab'an sebelum datang 7 hari. Enggal bergegaslah beramal-amal soleh, beramal-amal baik sebelum datang 7 hari. 7 perkara, 7 hal yang sangat memprihatinkan. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Hal tantadiruna, apakah engkau menunda-nunda amal karena engkau menunggu-nunggu sampai datangnya faqran munsiyan. Bergegaslah beramal baik, jangan sampai kedatangan faqran munsiyan. Napa niku? Kefakiran yang melalaikan. Apa maksudnya kefakiran yang melalaikan? Kefakiran kondisi kekurangan yang menyebabkan kita itu akhirnya karena saking kurangnya akhirnya begitu sibuknya nyambut gawe akhirnya munsian jadi lali ibadah. Hati-hati, bergegaslah engkau beramal, jangan sampai kedatangan faqron munsian, kita mengalami kondisi sangat kurang yang menyebabkan sampai lalai beribadah. Auhinan mudghiyan, yang kedua, bersegeralah, bergegaslah beramal-amal baik, jangan sampai ditunda-tunda sampai kita alami ghinan mudghiyan, kondisi kekayaan tapi membuat kita itu sombong, akhirnya seakan-akan wis ora butuh ibadah. Korun itu aslinya sedulure Nabi Musa alaihissalam, masih keluar. Korun itu awalnya itu tanggung-tanggung tungut Nabi Musa, tungut Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Soleh korun itu kemana-mana ikut Nabi Musa, Nabi Harun dia nurut karena Nabi Musa. Korun itu awalnya itu hidupnya serba kekurangan, akhirnya terus orang sabar. Jalur ditolaknya karena Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dikabulkan, korun itu diberi skill, diberi keterampilan bisa mengolah emas. Sing zaman itu jarang
tiang itu saged mengolah tambang emas. Lah korun niki pinter niku mengolah niku jadi bermacam-macam bentuk. Nah, korun yang ketika susah, ketika tidak punya niku ibaratnya seneng ngaji, seneng ibadah, akrab karo Nabi Musa, akrab karo Nabi Harun alaihissalam. Begitu dia punya kekayaan, apalagi makin lama makin bertambah, mungkin cara wong siki orang keren, ekonominya naik, pergaulannya pun berubah. Akhirnya bergaul karo siapa? Merasa ekonominya naik, hartanya banyak, korun tidak lagi serawung karo sedulure, boten lagi urun bareng karo Nabi Musa, dolane karo Haman, karo Fir'aun. Akhirnya kekayaan itu makin banyak sampai diceritakan pintu gudangnya saja dari emas, harus digotong beberapa orang. Nah, kekayaannya itu akhirnya membuat korun itu lupa diri, akhirnya jadi sombong. Aduh, Nabi Musa akhirnya lali ibadah, ucul tenan. Ditambah lagi salah perda. Dinasehati sama Nabi Musa pun orang mempan. Saking kebangetannya, akhirnya Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, jaluk supaya korun itu diangkat. Akhirnya temurun malaikat matur datang Nabi Musa alaihissalam, Musa, Allah telah memberimu kekuasaan kepada bumi, tinggal kau perintahkan saja. Singkat cerita, Musa menyuruh bumi itu menelan korun beserta kekayaan. Itu korun. Bergegaslah engkau beribadah, jangan ditunda-tunda sebelum datang keadaan kaya raya. Tapi kaya raya itu menimbulkan kesombongan. Kesombongan itu tidak selalu kesombongan secara kata-kata, bisa juga kesombongan secara perbuatan. Nauzubillahi min dzalik, wonten ucapan dia umpama aku sholat dina unik apa? Sampai dina aku tak bela-bela ini sholat, buka sajadah ya ora tau nemu duit. Karuan punya gawe ora sholat malah aku rezekine dadi pirang-pirang. Dunia ini kalau tidak hati-hati kita melihat orang-orang kafir itu seakan-akan hidupnya itu kepengen. Orang yang mengingkari Allah itu malah harta, urusan harta dunia jor-joran kali Gusti Allah. Wong sing adoh karo Gusti Allah niku malah diberi harta sebanyak-banyaknya. Tapi bagi kita itu jangan membuat kita itu terus takjub. Jangan membuat kita itu terus mengagumi mereka. Kenapa? Ibaratnya layang-layang. Hartanya orang-orang kafir itu atau orang-orang Islam tapi lali ibadah itu namanya istidraj. Diberi harta, diberi rezeki tapi tambah atuh karo Gusti Allah. Oh ini bocah kayak dolanan layangan. Karena dulu tambah dulu, tambah atuh. Tapi suwe-suwe mengko ucul. Orang-orang kafir itu diberi harta yang sangat banyak, tapi ujungnya mereka sudah disiapkan adab, mereka akan celaka. Jadi badiru bil a'mali, bersegeralah engkau beramal-amal soleh, jangan sampai kedatangan hinan mudghiyan, mengalami keadaan kaya raya tapi membuat sombong, lupa ibadah. Badiru bil a'mali au maradun mufsidan. Yang ketiga, segera bergegaslah beramal, jangan sampai engkau menunda sampai engkau mengalami maradun mufsidan. Napa niku
sakit yang merusakkan, sakit yang melumpuhkan dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sedaya niki mboten mangertos nggih, tapi sing jelas sehat ya orang mungkin sehat terus. Jangan sampai kita menunda, mau sholat besok saja, mau baca Quran besok saja, mau infak besok saja, mau ibadah apa-apa itu semuanya besok saja, besok saja, besok saja. Hati-hati Bapak Ibu, kata ulama itu banyak sekali qad jaa siyabun kasirun. Banyak sekali pahala-pahala itu sebenarnya wis arep dikirim ke kita, wis arep dicateti di buku amal kita. Tetapi fawa qofa bil babi rasa saufa. Tetapi pahala-pahala itu tertahan di pintu bernama nanti saja, mudah-mudahan, semoga. Jadi tiap hari tujuannya ganjaran ku pirang-pirang banget, arep diterken nyawa dhewe. Tapi ganjaran itu pada tertahan semuanya gara-gara apa? Itu tadi, besok saja, nanti saja, semoga, mudah-mudahan. Maka supaya nggak seperti itu, ayo badiru, bersegeralah engkau beramal. Jangan sampai engkau kedatangan marad dan mufsidan, penyakit yang membuatmu sangat lemah, akhirnya orang bisa apa? Dirang-dirang tiang nipu krungu Anda nipu mungkin rembes pilih nangis, ya Allah, aku kepengen maring masjid tapi apa aku wis kayak piye, tergawa mlaku angel temen. Jare malaikat yang biyen lagi sehat waras enom ngendi bae melasi pisan nggih. Nah, untuk bila imin saniki kita sehat, ayo manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau waktu kita sehat itu kita sergap ibadah, besok ketika kita sakit wis ibadah yang menurun, janjine Gusti Allah mengko tetap ditulis sergap ibadah. Jenengan ngenjang suatu ketika ngalami sakit berat, tapi jenengan memang saniki seneng maring masjid, seneng ngaji, seneng jamaah. Mengko pas jenengan sakit tetap ditulis rajin jamaah. Tapi syaratnya saniki mumpung sehat sing rajin jamaah. Berikutnya wabadiru bil a'mali aw haraman mufnidan. Ayo bergegaslah, segeralah engkau beramal-amal baik sebelum kau akan mengalami haraman mufnidan, kondisi tua renta yang sampai membuat kita itu pikun. Bukan sakit dihindari nggih. Rata-rata manusia ketika tua itu yang mengalami, bahkan ada mengalami seperti anak kecil lagi. Anak kecil apa-apanya serba repot nggih. Anak kecil bocah cilik kayaknya kali gelas tremor nggih. Gelasnya pada tiba nggih. Dahar pada ambra-ambra. Makin udah sepuh ya kan sini tuh mati. Tremor. Tangannya pada bergetar. Nyekeli apa-apa wis ora kan. Ayo sekarang kita apa-apa kasih kepenak, bergegaslah untuk beramal. Au mautan mujizan, yang berikutnya bergegaslah engkau beramal. Jangan sampai engkau menunda sampai akhirnya datang mautan mujizan, kematian yang datangnya tiba-tiba. Mau kelasnya corona di mawon itu mboten dikabari kapan meninggalnya. Apalagi cuma kita. Kematian itu rahasia. Koyot ini bocah sekolah niku ujian itu dirahasiakan. Apa tujuannya? Men pada siap. Makanya dirahasiakan.
dikabari ben siap-siap, akhirnya kelihatan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Hati-hati, bersegeralah beramal, jangan sampai kita menunda, akhirnya datang mautan mujizat, kematian yang datangnya tiba. Senajan kematian niku rahasia, tapi kalau kita melihat, mendengar dialog, mendengar kisah dialognya Nabi Yakub alaihissalam dan malaikat Azrail, itu ternyata ada tanda-tandanya. Apa itu? Kata malaikat, ternyata malaikat Azrail itu memberi tanda kepada kita setiap saat. Tanda akan kedatangan mereka. Apa itu? Memutihnya rambut. Jadi si rambutnya putih-putih itu pada di wis ditandai kulitnya wis mulai pada keriput, undune wis mulai pada wis ditanda-tanda. Awit dajjal fasaru ghalibun yuntadharu. Segera beramal, jangan sampai ditunda sampai menjelang hari kiamat, sampai datangnya dajjal. Ini seburuk-buruknya sesuatu yang ditunggu. Kenapa? Karena dajjal nanti akan muncul berkeliling ke berbagai tempat. Dia akan memurtadkan umat Islam. Jadi ketika zaman adanya dajjal itu, banyak umat Islam itu menjadi pada murtad. Saking hebatnya dajjal itu, akhirnya wong jadi orang andel karo Gusti Allah. Ana wong mriyang itu dirusak langsung mari. Ana wong lumpuh dirusak mari. Sehingga banyak orang nanti akhirnya pada murtad, tidak lagi percaya Gusti Allah, pada meneruskan agama Islam. Celaka orang yang hidup mengalami munculnya dajjal. Awis sa'ah fasadu adha. Ayo segera beramal, jangan ditunda-tunda, jangan sampai ditunda sampai datangnya hari kiamat yang jauh lebih buruk daripada semua yang tadi. Waqala Al-Khalid bin Mikdan, idza futiha li ahadikum babu khairin fal yusri ilaihi fa innahu la yadri mata yuhlaqu. Idza futiha li ahadikum babu khairin, ketika pintu kebaikan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yusri ilaihi, ketika seseorang itu kalian Allah sampun dibukakan pintu kebaikan, maka fal yusri ilaihi, maka bersegeralah. Ketika pintu-pintu amal soleh sudah dibuka, bersegeralah menuju ke sana. Kenapa? Wa innahu la yadri mata yuhlaqu anhu, sebab kabeh wong niku ora ngerti mata yuhlaqu anhu, kapan pintu itu akan tertutup. Kita ini sehat, bisa sholat, bisa jamaah, bisa haji, berarti pintu ini terbuka. Tapi sampai kapan pintu ini terbuka tidak tahu. Apa besok kita masih bisa jamaah, maka selagi terbuka itu pintu kebaikan, dia cepat-cepat padang melakon. Wa qala Sufyan As-Sawri, idza hamta bi shadaqatin aw bi birrin aw bi amalin shalihin fa'ajjil min sa'atihi min qabli ay yuhawwila bainaka wa bainahu syaitan. Idza hamta bi shadaqatin, kalau engkau sudah kerentek pun wonten niat, pun wonten keinginan untuk bersedekah, au birrin, atau keinginan melakoni barang apik, au bi amalin shalihin, atau ngamal soleh napa mawon, fa'ajil, maka bersegeralah min saati, segera dilakukan.
Kenapa? Min qabli ayyuhawila bainaka wa bainahu syaitanu, sebelum nanti datang setan akhirnya menggoda, mengganggu, menipu dan sebagainya. Akhirnya niat itu orang sida dilakon. Kita pengen nyemplung kayak duit 10.000, misalkan di kotak amal masjid, angger ditunda 5 menit baik, mongko setannya terus mlebu. 10.000 kan kena butuh es krim, gua anaknya jenengan. 10.000 kan kena butuh udut. Akhirnya orang sih. Jadi kalau kita menunda amal, berarti memberi kesempatan setan itu untuk apa? Untuk meyakinkan kita supaya orang sida. Tunggu ada harap mangkat maring masjid. Ayo cepat-cepat pada mangkat maring masjid. Syukur-syukur niru para sahabat Nabi, urusan sholat mereka datang sebelum dipanggil. Ini urusan sholat jamaah. Karena apa? Kalau kita tunda lah mengobailah ada di kampung, sing ada anu alon iki, ya kan? Begitu ada kampung, alah mau urung komat, masih komat itu bapak kae, itu komatnya nyantai pol. Begitu komat lah mau ora apa-apa, imamnya tulian kae mau tulian, paling imamnya anu alon, lah mau anu kata-kata kira-kira. Nomor kanat penuh, datang beli jamaah. Akhirnya sudah setan yang berlaku. Orang saat jamaah, baik, gampang. Ini kan bisa jamaah, besok kan bisa jamaah mana? Akhirnya jadi orasi. Menunda kita beramal berarti memberi kesempatan setan itu untuk menggoda kita. Akhirnya ujung-ujungnya jadi orang. Bapak Ibu yang ibu dan mudah. Ayo bareng-bareng ya, Gusti Allah.